It's all very exciting. We go to the hotel up the road and... Spencer. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria bersenjata. Jesse berdiri sambil menodongkan pistol ke seseorang, lalu terdengar suara tembakan keras. Beberapa detik kemudian, pria itu tampak dengan bercak merah di wajahnya. Jesse menjelaskan bahwa di tempat mewah seperti itu, hanya ada penduduk lokal atau orang kaya yang datang berlibur. Kota kecil mereka masih bertahan berkat para wisatawan yang datang menggunakan jet pribadi. Ia juga yakin tidak ada warga setempat yang akan melakukan apa yang telah dan akan ia lakukan. Tak lama kemudian, Elena tiba di kota bersalju itu. Jesse mengantarnya ke sebuah rumah di perbukitan, lalu memberikan kartu namanya. Elena disambut oleh kekasihnya, Spencer, seorang pengusaha kaya. Spencer membayar Jesse dan berkata akan menghubunginya jika diperlukan. Spencer menunjukkan isi rumah, memasakkan makan malam, dan mengaku merasa aneh tinggal sendirian di tempat yang begitu sepi selama 2 minggu. Keesokan harinya, Spencer bermain ski, sementara Elena belajar bersama seorang instruktur. Setelah itu mereka berendam di hot tub, tetapi airnya tidak panas. Spencer kesal dan meminta Elena memanggil tukang ledeng. Jesse datang memperbaiki kerusakan. Spencer memperlakukannya dengan merendahkan, sedangkan Elena bersikap ramah dan ikut membantu. Sambil bekerja, Jesse memainkan gitar dan mengenali lukisan mahal milik Spencer. Setelah Jesse pergi, Spencer malah menertawakan kecerdasannya. Hari-hari berikutnya mereka diisi dengan yoga, bermain ski, dan menghabiskan waktu bersama. Suatu hari Elena berjalan sendirian di hutan dan menyadari beberapa pria terus memperhatikannya. Ia segera pulang tanpa menceritakan kejadian itu kepada Spencer. Tak lama kemudian, Spencer harus terbang ke Los Angeles karena urusan bisnis. Ia mengajak Elena ikut, tetapi Elena memilih tetap tinggal. Saat menikmati kesendiriannya, Elena didatangi Jesse yang datang memperbaiki pintu lantai atas. Elena mengajaknya masuk dan menawarkan roti buatannya. Ia bercerita bahwa usaha rotinya gagal sehingga kini hidup dari uang Spencer. Elena mengaku membenci pria seperti Spencer, tetapi sadar mereka adalah satu-satunya cara agar ia bisa bertahan hidup. Jesse bercanda bahwa dalam hubungan seperti itu, yang penting adalah mendapatkan lebih banyak daripada yang diberikan. Setelah minum bersama, Jesse mengusap pipi Elena dan menciumnya. Elena sempat membalas, tetapi kemudian menghentikannya sambil berkata bahwa sekali saja sudah cukup. Malamnya Jesse mengirim pesan bahwa baginya sekali tidak cukup, tetapi Elena tidak membalas. Tak lama kemudian Spencer pulang. Melihat botol minuman di balkon, ia kesal karena Elena minum bersama seorang pekerja. Keesokan paginya, Elena berlari dan mendengar warga membicarakan kawanan coyote. Setelah bersantai di sauna, Spencer memberitahu bahwa malam nanti mereka akan kedatangan tamu. Diam-diam ia juga menelepon Jesse untuk memperbaiki boiler. Di depan para tamu, Spencer kembali merendahkan Jesse sebelum memintanya memainkan gitar. Jesse membawakan sebuah lagu sambil terus memandangi Elena. Ketika diminta memainkan lagu kedua, ia menolak dan memilih pulang. Malam semakin larut. Spencer naik ke kamar dan tertidur karena terlalu banyak minum. Saat Elena hendak menyusul, ia menemukan Jesse diam-diam masuk ke rumah. Jesse kembali menciumnya dan mengatakan bahwa satu ciuman tidak pernah cukup. Ketika Spencer mulai terbangun, Elena segera menyuruh Jesse pergi. Ia lalu berbohong bahwa dirinya hanya menutup pintu yang terbuka, dan Spencer mempercayainya. Keesokan harinya Jesse masih memikirkan kejadian itu. Menjelang malam ia kembali datang dengan alasan membawa komponen untuk memperbaiki shower. Spencer mempersilahkannya masuk sambil kembali meremahkannya. Spencer memainkan versi lagu Jesse yang lebih rumit, lalu membanggakan kesuksesannya. Ia juga mengatakan bahwa banyak pria selalu tergila-gila pada Elena, tetapi Elena tahu siapa yang benar-benar menginginkannya. Tiba-tiba listrik di rumah padam. Spencer meminta Jesse memeriksanya. Setelah itu, Elena memanggil Spencer ke meja makan, dan tanpa diduga Spencer mengundang Jesse untuk makan malam bersama mereka. Saat makan malam, tiba-tiba terdengar suara dari lantai bawah. Jesse menyadari sang pengusaha lupa mengunci pintu. Ia mengajak semua orang turun dengan tenang untuk memeriksa keadaan. Elena mendengar teriakan lalu bersembunyi. Tak lama kemudian, 2 pria lokal masuk untuk mencuri lukisan mahal. Salah satu dari mereka menemukan Elena lalu menyerangnya. Spencer melihat kejadian itu dari luar, tetapi tidak segera menolong. Saat salah seorang perampok hendak melakukan kekerasan seksual terhadap Elena, Jesse yang berprofesi sebagai tukang ledeng datang menyelamatkannya. Ia menenangkan Elena dan mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Tak lama kemudian, polisi tiba. Polisi menyarankan pasangan itu memelihara anjing penjaga,
atau membeli senjata api untuk melindungi rumah mereka. Sang pengusaha menolak pindah ke hotel dan tetap bersikeras tinggal di rumah meski baru saja mengalami perampokan. Setelah itu, Spencer bertengkar dengan Elena. Spencer mulai yakin bahwa Jesse adalah dalang di balik penyerangan itu, meski kemudian sempat meragukan tuduhannya. Sikap Elena yang tetap tenang membuat Spencer kesal. Ia turun ke lantai bawah lalu minum minuman keras untuk melupakan kejadian itu. Keesokan harinya, Spencer mendapat kabar bahwa para pelaku telah ditemukan. Ia juga mengetahui Jesse pernah dipenjara karena kasus penyerangan bersenjata. Spencer dan Elena kemudian pergi bermain ski. Saat pulang, mereka melihat Jesse sedang memperbaiki beranda rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Spencer dengan marah mengusirnya. Sebelum pergi, Jesse memberi isyarat kepada Elena bahwa ia bisa menghubunginya kapan saja. Elena kemudian berjalan menyusuri hutan dan teringat saat pernah bertemu beberapa pria di tempat itu. Ia merasa salah satu dari mereka adalah Jesse. Malam harinya, Elena melakukan yoga sementara Spencer mendengarkan musik dengan suara keras. Mereka tidak menyadari Jesse kembali datang dan memperhatikan peralatan ski di luar rumah. Elena melihat Jesse dari balik jendela dan terkejut. Spencer mulai bertanya-tanya mengapa Jesse terus mendekati Elena. Sebelum tidur, Spencer mengatakan bahwa ia akan membalas dengan kejam siapapun yang berani mengganggu rumahnya. Keesokan harinya, Spencer kembali bermain ski. Karena perlengkapannya rusak, ia terjatuh hingga kakinya patah. Jesse muncul dan menertawakannya. Ia mengatakan Spencer pantas mengalami semua itu. Menurut Jesse, Spencer terbiasa mendapatkan rumah, apartemen, dan wanita dengan mudah. Kini hidup Spencer justru berada di tangan seorang pekerja desa. Setelah tertawa puas, Jesse pergi. Spencer akhirnya ditemukan dan langsung meminta polisi menangkap Jesse. Namun polisi mengatakan belum ada bukti bahwa Jesse merusak peralatan ski atau berada di hutan saat kejadian. Spencer berharap keadilan ditegakkan dan meminta Elena mengambil pistol yang baru saja ia beli. Sementara itu, Jesse pulang ke rumahnya. Sesampainya di dalam, Jesse merasa ada seseorang yang mengawasinya. Benar saja, salah seorang perampok yang sebelumnya mencoba memperkosa Elena muncul dari balik pagar sambil membawa pistol. Perampok itu masuk ke rumah. Saat perhatiannya teralihkan oleh beberapa lukisan yang sedang dipugar, Jesse muncul dari balik tumpukan papan sambil membawa senjata lalu langsung menembaknya. Jesse mengatakan bahwa seharusnya perampok itu hanya mencuri lukisan tanpa menyentuh Elena. Ketika perampok itu menjawab bahwa wanita seperti Elena memang menggoda siapa saja, Jesse kembali menembaknya hingga tewas. Setelah itu, Jesse mencuci bercak darah di wajahnya. Di sisi lain, Elena menemani Spencer yang sadar rumah mereka mungkin akan kembali diserang karena dirinya hampir tidak bisa bergerak. Spencer berterima kasih karena Elena tidak meninggalkannya. Elena hanya menatapnya lalu menyuruhnya beristirahat sebelum keluar dari ruangan. Sementara itu, polisi menemukan mayat perampok di rumah Jesse. Seorang polisi berusaha menghubungi petugas yang mengawasi rumah Spencer. Namun petugas itu lebih dulu dilumpuhkan oleh Jesse yang telah menyiapkan rencana terakhirnya. Dengan tenang, Jesse masuk ke rumah Spencer. Ia melihat Spencer sedang tertidur, mengambil pistol miliknya, lalu keluar dari kamar. Di dapur, Jesse menemui Elena. Dengan tenang Elena berbicara dengannya. Bahkan ketika Jesse mengaku bahwa dialah yang merencanakan perampokan itu, tiba-tiba Elena menyiramkan teh panas ke tubuh Jesse lalu berlari ke hutan, tempat ia sebelumnya menyembunyikan pistol. Jesse berhasil menemukannya dan menciumnya. Ia membayangkan mereka akan kabur bersama sambil membawa lukisan mahal itu untuk memulai hidup baru. Namun Elena menolak karena tidak ingin kembali menjalani kehidupan masa lalunya. Ia kemudian menembak Jesse hingga tewas. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Jesse justru memuji keputusan Elena. Setelah itu, Elena meninggalkan Spencer yang masih tertidur. Ia membawa kabur lukisan yang sangat mahal dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Dan cerita pun selesai di sini.